bertemu lagi dengan saya Azwar Hamid, CGP Angkatan 8 dari SDN 26 Cakranegara, Kota Mataram. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Guru dari SDN 26 Cakranegara juga, ya, atas nama Pak Aminuddin, ya. Jadi pada awalnya nanti kami akan mengadakan percakapan pra observasi, ya, sebelum kita melakukan observasi di kelas, ya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Guru? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Saja. Baik, ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percakapan pra observasi sebelum nanti saya akan mengamati kegiatan pembelajaran yang akan Pak Guru lakukan di kelas, ya. Adapun tujuan dari percakapan pra observasi yang akan kita lakukan pada hari ini adalah supaya nanti Pak Guru lebih siap, ya, lebih siap dan lebih percaya diri dalam menyampaikan pembelajaran di kelas, sehingga nanti menghasilkan pembelajaran yang terbaik bagi murid, ya. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Guru. Yang pertama adalah mengenai tujuan pembelajaran. Nah, apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Pak Guru capai dalam proses pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan? Oke. Terima kasih Pak Zor. Pertama, tujuan pembelajaran yang dicapai nanti pada proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, yang pertama adalah penanaman konsep tentang perbandingan. Nah, setelah itu nanti saya akan juga yang tujuan keduanya adalah bagaimana siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Iya. Jadi tadi ada dua, ya, Ya, ada dua tujuan pembelajaran yang akan Pak Guru capai dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan, ya. Kemudian mengenai area pengembangan pembelajaran yang akan Pak Guru hendak capai dalam proses pembelajaran ini apa? Area pengembangan itu pengetahuan konsep pada peserta didik mengenai perbandingan, seperti perbandingan antara jarak dan waktu, kecepatan, jarak dengan volume dan debit. Bagaimana nanti peserta didik dapat memahami konsep awal dari sebuah perbandingan. Setelah itu nanti baru saya akan kembangkan supaya peserta didik saya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan. Seperti itu. Ya. Jadi area pengembangannya adalah mengenai perbandingan dan debit, ya, di sana, ya, Pak Guru, ya. Oke, baik. Kemudian Pak Guru, ini saya ingin dengar bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Pak Guru gunakan nanti, mungkin mengenai dari strategi pembelajarannya, entah mungkin dari nanti model pembelajarannya, dan juga dari metode pembelajarannya. Rancangan pembelajaran yang saya susun rencananya nanti akan saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Basic Learning, di mana nanti saya akan menghadirkan sebuah permasalahan pada awal kegiatan, sehingga nanti peserta ini bisa menganalisa dari permasalahan itu, sehingga bisa memahami tentang konsep perbandingan tersebut tadi. Adapun nanti mengenai selain tadi model, adapun nanti metode praga juga saya akan menggunakan beberapa benda konkret. Selain itu juga nanti akan menggunakan video pembelajaran, sehingga nanti lebih memperdalam lagi penanaman konsep tentang perbandingan. Iya, baik, ya. Jadi tadi mengenai model pembelajarannya, nanti Pak Guru akan menggunakan metode PBL, modelnya, ya. Kemudian tadi untuk metodenya, medianya, ya, yang konkret, ya. Baik. Kemudian bagaimana dengan media, ya, nanti media pembelajaran yang akan Pak Guru gunakan nanti dalam proses pembelajarannya? Seperti yang saya sudah sampaikan, Pak Guru, akan saya gunakan dua media. Yang pertama media konkret, karena saya akan membawa beberapa benda sebagai penanaman konsep perbandingan. Setelahnya nanti ada beberapa perbandingan 1/2, 2/3, seperti itu. Selain itu juga saya akan menggunakan media berupa video pembelajaran, di mana video ini akan menampilkan tentang perbandingan, konsep perbandingan, sehingga lebih menyempurnakan lagi pemahaman strategi saya tentang perbandingan, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini
kira-kira ini kapan ya, kapan apa namanya Pak Guru akan melakukan proses pembelajaran tersebut ini, hari apa dan kapan? Proses pembelajaran ini rencana saya akan laksanakan pada hari Kamis depan. Ya. Tanggal berapa ya ini? Tanggal 17 ya, tinggal 20, sekitar tanggal 20-an lah, hari Kamis loh. Iya, Tidak ada kehalangan. Iya, baik Pak Guru. Ini sebelum kita apa namanya akhiri percakapan kita dalam proses observasi ini, kira-kira ini apa yang apa namanya Pak Guru dapatkan dari hasil percakapan kita yang tadi? Nah, dari percakapan kita ini saya jadinya bisa membuat rancangan pembelajaran atau RPP dengan lebih baik lagi. Saya bisa menyiapkan apa namanya media-media yang saya butuhkan dalam pembelajaran. Nanti ini istilahnya memacu saya untuk lebih siap lagi dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Seperti itu Pak Guru. Iya, baik ya. Jadi apa namanya itu tadi ya apa namanya mengenai apa namanya yang perlu didapatkan ya. Baik, insya Allah ya. Jadi nanti kita akan apa namanya bertemu pada proses observasi Guru ya. Nanti di kelas saya akan mengamati ya bagaimana kegiatan yang terjadi di kelas ya. Jadi dan kita juga nanti akan bertemu pada apa namanya setelah kita melakukan apa namanya proses pembelajaran atau observasi, kita akan bertemu kembali pada saat melakukan apa namanya percakapan pasca observasi ya. Dan tentunya nanti kita akan ditemani oleh tenaga praktik kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semuanya, hari ini kembali bersama di kelas kita ya untuk mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Terima kasih Pak Kelas memimpin teman-temannya berdoa. Anak-anak semuanya seperti biasa, hari ini materi kita tentang matematika. Yang kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang pecahan, menjumlahkan pecahan, mengurangi pecahan, membagi dan mengali. Hari ini kita sudah masuk ke sub yang baru. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang yang namanya perbandingan. Adapun nanti anak-anak semuanya, setelah kita mempelajari perbandingan ini, kita akan sama-sama memiliki pengetahuan yang sama tentang apa itu perbandingan. Ya, kamu paham dulu apa itu perbandingan. Ya, nah setelah nanti kita sama-sama memahami apa itu perbandingan, baru nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi supaya kita bisa menggunakan perbandingan ini dalam menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari. Ya, karena perbandingan ini sangat banyak manfaatnya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, untuk lebih refreshingnya anak-anak semuanya, kita untuk menguatkan profil pelajar Pancasila juga, kita mari sama-sama untuk menyanyikan Mas profil pelajar Pancasila. Mau dipimpin apa langsung? Oke, Pak Guru hitung. 1, 2, 3, mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke,
terima kasih. Nah, tadi kita sudah menyanyikan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam poinnya ada bernalar etis. Nah, di sini akan kita gunakan pada mata pelajaran matematika, terutama tentang perbandingan. Oke. Sekarang Pak Guru akan memberikan sebuah gambar. Apa ya? Gambar apa ini? Apa? Apel? Apel. Anggaplah apel ya. Walaupun ya. Sekarang pertanyaannya. Sama ada jumlahnya? Sama apa enggak? Sama apa tidak? Yang di kota A berapa? 2. Yang di kota B? 3. Nah. Dua sama? 3. Berapa, Bes? Ini? 2 sama? 3. Sama apa berbeda? Sama apa berbeda? Berbeda. Oke. A di sana. Pak Guru buat kota lagi. C. Di kota C berapa, Gilang? 4. Di kota D berapa? 4. Sama apa berbeda? Sama. Sekarang kamu perhatikan betul. Mana lebih banyak di kota A atau kota B? B. Mana lebih banyak di kota C apa D? Sama. E. Sama. Volume berbanding waktu namanya debit. Nah, ini kita coba satu-satu. Kecepatan berlaku dari kehidupan sehari-hari. Contohnya kecepatan apa? Lari, apalagi jalan, apalagi kecepatan. Ya jalan lambat sama. Hah? Berkendara, bersepeda, ya. Naik sepeda, jalan, naik motor, mobil itu berkaitan dengan kecepatan. Nah, sekarang, salah. Berapa pada Pak Guru mulai dari perbandingan kita jarak itu kira-kira apa? Jarak itu kira-kira apa? Siapa yang tahu apa itu jarak? Jarak bukan pohon jarak ya. Jarak apa ini? Ini apa maksudnya? Ini apa? Misalnya kamu disuruh waktu COVID jaga jarak. Nah, maksudnya apa jarak itu? Apa? Apa? Sekarang, pilih kasih jarak. Artinya apa? Artinya apa? Jarak itu apa? Hah? Berjauhan. Oke, misal akal berjauhan. Jarak itu berjauhan. Ya, kalau tidak berjauhan ada jarak. Apalagi? Hah? Yang begini misalnya. Pak Guru di sini, meja itu di sini.
Ini apa namanya? Apa makanya? Jarak. Jarak ya? Jarak itu apa jadinya? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jarak Pak Guru? 5 lah. Nah sekarang apa yang ukur? Berapa meter? Sini sedikit Sang. Ya meternya apa? Sini yang mana? Sini lagi. Nah sekarang April ukur. Sini kan. Nah dari kakinya Manda ini kami yang penampilannya. Ini berapa angkanya muncul di sini nanti? Nah sampai ke berapa? 41. Coba sekarang Lela yang ukur. Lela ukur dari. Tuh, Lela kasih nih. Nah, sudah berapa Manda? Lela 41 sama apa enggak? Sama. Nah, inilah alat ukur yang baku, alat ukur jarak yang baku atau alat ukur panjang. Terima kasih lihat sama Manda. Nah, kita sudah dapat alat ukurnya, meteran. Kita bicara satuannya. Ini di kelas 3 dan kelas 4 sudah. Ada tangganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? Kilometer, hektometer. Apa ini? Dekameter. Milimeter. Nah, inilah satuan jarak. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Perhatikan baik-baik. Nah, ada ketentuan yang harus kalian perhatikan. Kalau dia turun dari puncak ke bawah, setiap 1 kali turun itu dikali 10. Setiap kali naik dibagi 10. Coba diperhatikan dulu. Sudah sampai sini? Coba lihat bukunya halaman 42. Sudah? Halaman 42. Ya? Sudah? Setiap kali turun dikali, setiap kali naik dibagi. Itu konsepnya. Ini di kelas berapa? 8. Oh, Bapak sudah. Ini Pak udah capek-capek dong. Sekarang Pak tanya, 1 kilometer sama dengan berapa hektometer? 1 kilometer berapa hektometer? Berapa kali dia turun? Terus coba bagaimana? Sudah. Begini-begini apa ke depan nih? Tuh, pada mau. Ayo, siapa yang berani mencoba? 1 shot. Berarti 1 kali sama dengan, kenapa kali 10? Karena turun 1 kali. 1 karena 1. Sekarang kalau misalnya 3 kilometer berapa dekameter? 3 kilometer berapa dekameter? Berapa kali turun? Berapa kali turun? 3. Berapa kali turun? Berapa kali dikali 10? Kenapa 2 kali? Karena turunnya 2. 3 kali 100.
Bisa dipahami? Bisa dipahami? Begitu juga kalau turun. Maaf, kalau naik 1000 meter, maaf, 10 meter sama dengan berapa dekameter? Berapa kali naik? Berapa? Berarti dibagi berapa? Berarti 10 dibagi berapa? Berapa? 10 bagi 10 berapa? Namanya. Coba sekarang maju, Mak. Ambil spidolnya. Ke depan. Ke depan, Mak. Sekarang kamu buatkan temennya soal. Dari mana saja bebas. Mau turun, mau naik, dari kilometer, mau kilometer, silakan. Gimana? 100 desimeter berapa milimeter? Siapa yang mau jawab pertanyaannya Umam? Ayo. Ayo. Masa tidak ada yang berani jawab Umam? Ayo. Ayo kita. Oke, bagus. Di bawahnya. Berapa jadinya? Berapa kali turun? Berapa kali turun? Nanti dikali 100, betul apa tidak? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Dita dulu. Kita masuk ke video. Kita tepuk tangan dulu, biar fresh. Tepuk apa? Tepuk apa? Tepuk apa? Tepuk apa? Tepuk apa? 3. Oke, tepuk 3 dulu. Tepuk 3. Tepuk 3. Oke, sudah selesai. Bagus. Sudah cukup ya? Oh, tepuk semua. Oke. Tepuk semua. Oke. Nih, kamu lihat videonya. Untuk lebih memperdalam pemahaman kita bersama, perhatikan video berikut. Nih, sama naik itu dibagi, turun itu dikali. Nah, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Jangan Pak Guru coret nanti. Gila Pak Guru coret. Pakai papan. Biar gampang mengoretnya. Oke, lihat baik-baik. Mana bagusan gambar Pak Guru apa gambarnya video? Oh, wow, bagusan Pak Guru ya. Hei. Lihat sudah. Kalau kita lihat videonya. Perhatikan. Nih. Lihat. Turun. Turun. Tanda merah ini turun. Kalau turun diapakan? Dikali berapa? 1 kali turun? 10. Nah, kalau dia turun, lihat. 2 tangga berarti dikali 2 kali. 10 kali 10. Seperti tadi. Oke? Ya? Coba dilihat videonya bersama dulu. Nah, ini kalau naik bagaimana? 1 kali naik dibagi 10. Oke.
Pak Guru tutup videonya. Sekarang Pak Guru akan membagikan kertas. Kamu akan membuat pertama soal seperti tadi, sendiri-sendiri. Lalu nanti kalian bertukar dengan pasangannya untuk menjawab soal pasangannya masing-masing. Kita mau ke adik kita? Silakan tuliskan 2 soal yang naik, 2 soal yang turun. Ayo. Yang tidak ada pasangan jadi pasangannya. Yang masih single ayo cari pasangan. Boleh. Ingat, 2 soal yang naik, 2 soal yang turun. Nah, setelah soalnya selesai, silakan tukar dengan teman kelompoknya, teman dulunya untuk dijawab. Bebas. 2 yang naik, 2 yang turun. Pak Guru tinggalkan tangganya di depan, biar kamu bisa lihat. Bagaimana? Soalnya saja 10 kilometer sama dengan titik-titik apa? Dekameter. Nah, sekarang kita jawab. Yuk, sama dengan. Yuk, kali berapa kali turun? 2 kali, oke. Terus, betul. Nah, perhatikan semua. Perhatikan, oke. 1 soal untuk pasangan Dita dan Naura. 10 km sama dengan berapa dekameter? Kita hitung, betul nggak turun 2 kali? 1, 2, betul. Pertama pasangan dulu. Tentang perbandingan. Sebelum kita menyimpulkan bersama, kita coba lagi sekali. Tepuk pramuka. Oke. Anak-anak semuanya, hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang perbandingan. Kita sudah tadi memasuki dengan kecepatan, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama, ya, tadi itu sebagai bekal kita belajar ke materi berikutnya. Sebelumnya, apa yang kita pelajari tadi, Lara? Tentang apa? Perbandingan. Setelah perbandingan, apa yang kita pelajari tadi? Jarak. Apa itu perbandingan tadi kalau yang kamu ingat? Apa contohnya? Apa contohnya perbandingan? Bagaimana tadi contoh perbandingan? Apa? 2 apel berbanding 4, 2 banding 4. Ya, perbandingan sama jarak. Nah, tadi kita sudah belajar bersama anak-anak semuanya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk materi perbandingannya. Ya, untuk hari ini kita akhiri. Kita sama-sama berdoa dulu. Bapak silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hanif, DBP Angkatan 8, Presiden 26 Cakra Negara, Kota Mataram. Pada hari ini saya juga ditemani oleh Pak Guru Pak Aminuddin, ya, sebagai guru yang diobservasi pada posisi akademik. Dan juga saya ditemani oleh Pak Adi Kurniawan sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Nah, baik, bagaimana kabarnya semuanya Pak itu? Sehat, amin ya. Ya, baik semuanya sehat. Ya baik. Pada percakapan pasca observasi pagi ini, ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, kepada Pak Guru terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi, ya,
sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Guru. Ya, yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih Pak Bos. Ini Pak PP. Ini observasi pertama yang saya alami. Sebenarnya walaupun kami sering disupervisi oleh Pak Pengawas, tapi ini beda pertanyaan seperti itu. Karena kita ada pra dulu, produk observasi sekarang pascanya. Jadi walaupun sering dengan Pak Pengawas, jadi ada sedikit perasaan bagaimana gitu. Agak grogi juga ya. Agak kikuk lah sedikit sih perasaan saya. Tapi ya ada perasaan baik memang istilah dari Pak Pengawas sendiri dengan model yang lama kan. Ini dengan observasi kita sedikit lebih lepas, tapi tetap saja namanya pertama Pak ini ada rasa grogi ya sedikit dalam pelaksanaan seperti itu. Baik ya. Jadi ada rasa sedikit grogi dan apa istilahnya mungkin ekspektasi juga ya. Baik, selanjutnya Pak Guru bisa diceritakan kembali mengenai area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas materinya, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan dalam kelas. Kemarin ada pengembangan yang ingin saya pakai itu bagaimana anak-anak memahami tentang penanaman konsep tentang perbandingan. Yang kedua, mari bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan konsep perbandingan yang sudah didapatkan atau dipahami itu untuk digunakan dalam penyelesaian suatu masalah. Untuk penanaman konsep perbandingan kemarin, melalui proses pembelajaran yang sudah bersama arsitek dengan yang Pak jelas saya ini, saya memulai dengan istilahnya menggunakan media terpadu konflik. Saya membagikan beberapa permen hingga anak-anak memahami bagaimana itu konsep perbandingan yang sebenarnya. Nah, setelah menggunakan media konflik untuk lebih mendalami lagi pemahaman anak-anak dengan konsep perbandingan, saya menggunakan video pembelajaran yang saya tampilkan melalui slide proyektor, sehingga anak-anak bisa melihat secara langsung. Selain tadi dengan benda konkret, bisa melihat di video itu ditampilkan bahwa pemahaman tentang konsep tentang perbandingan itu seperti apa. Seperti itu. Ya, jadi tahapan-tahapannya tadi itu sudah memulai dengan memunculkan ya benda-benda konkret yang digunakan benda tulis seperti permen ya, dan dinamakan video juga ya. Baik, selanjutnya Pak Guru. Menurut Pak Guru ini sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam jalan kelas atau tidak? Selama proses pembelajaran kemarin yang saya rasakan memang apa yang menjadi area pengembangan saya sudah tercapai setelah kelas berhasil. Walaupun itu ya ada beberapa kendala yang saya temui setelah proses pembelajaran. Baik ya. Jadi menurut Bapak ini ya, jadi masih ada beberapa kendala ya, kendala atau hambatan atau rintangan yang yang Bapak temui ya. Kira-kira ini apa sih yang menjadi kendala atau rintangan atau hambatan yang Bapak temukan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran kelas? Dalam proses pembelajaran kelas pada dasarnya apa yang jadi pengasuh itu saya jelaskan tadi sudah tercapai secara umum, secara klasifal sudah tercapai. Nah, ada beberapa peserta didik saya memang tiga orang, saya umumnya 3 orang itu memang kurang respect ketika saya menggunakan media pembelajaran komplit maupun video. Setelah saya analisa kemarin sesi pembelajaran, memang 3 anak ini kurang mood lah, kurang suka dengan media komplit atau dengan video. Dia lebih cenderung ingin membaca, ingin mengetahui sendiri dari bacaan. Makanya saya sempat diproses waktu saya sebutkan kenapa kamu tidak kami membaca buku paket, kenapa melakukan sama video saja Pak Guru? Karena memang tidak ada ini lebih cenderung dia bisa mengumpulkan informasi lebih dalam kalau menggunakan pembaca. Visual ya. Jadi ada beberapa anak yang saya belajar yang menginginkan dengan metode visual, kemudian juga ada sebagian anak yang dengan metode auditory, itu kan juga ada nanti.
baik perlu apa namanya selanjutnya ini apa namanya mengenai dengan hal baru apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan sebuah perubahan dengan proses pembelajaran selanjutnya. Berdasarkan proses pembelajaran kemarin Pak Guru, saya menemukan jadinya tidak selamanya bahwa video yang sudah kita istilahnya pakai itu akan 100% menarik anak kita belajar. Ya selama ini berapa pelatihan itu menggunakan IT. Ternyata masih banyak anak juga yang memang dia lebih cenderung untuk membaca. Istilahnya untuk menggali informasi sendiri dengan membaca. Kan selama ini kita ikuti jenis pelajaran sebetulnya paling dahsyat untuk anak kita sebagai media. Ternyata kita juga anak-anak kita memang butuh untuk membaca sendiri. Nah kedepannya kalau dulu mungkin saya akan misalnya mengcover itu ya menggunakan ini hasil evaluasi pembelajaran kita kemarin itu untuk kedepannya saya akan menggunakan misalnya untuk bahan bacaan ada buku paketnya karena yang tadi kemarin tidak itu bisa tercover begitu. Baik, yang mulia. Jadi untuk perubahan yang akan kami lakukan ke depan kan lebih untuk apa namanya mungkin menyiapkan berbagai macam sumber dari untuk mungkin menetapkan. Saya tunggu ini kira-kira ini kapan ya kapan Bapak akan melakukan perubahan tersebut atau rencana yang akan Bapak sampaikan tadi. Berdasarkan perubahannya karena misalnya kita dalam pembelajaran berkembang itu kan cara berubah. Nah ini secepat mungkin akan kita laksanakan. Ini memang belajar sudah kita dapatkan hasil observasi kemarin bisa mendapatkan banyak pengalaman terutama ini untuk menggunakan media beragam media yang bervariasi. Sehingga rencana saya akan segera saya laksanakan secepatnya. Baik Pak Guru, terima kasih banyak. Jadi itulah tadi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Guru ya. Semoga nanti apa yang Pak Guru rencanakan, apa yang Pak Guru sudah kita tetapkan untuk bisa mengajukan perubahan untuk pembelajaran yang lebih baik yang mungkin nanti dengan bagaimana pemerintah pada murid Pak Guru ya. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak PT untuk memberikan kembali ya mengenai percakapan pasca partisipasi yang sudah kita lakukan berita tadi. Silakan Pak PT, saya berikan waktu. Oke, terima kasih Pak Aswar. Terima kasih Pak Guru sebelumnya sudah berkesempatan mendampingi Pak Aswar untuk untuk melaksanakan istilahnya transformasi istilahnya ilmu mungkin ya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Aswar sekarang lagi. Semoga Pak Guru juga besok bisa ikut program juga. Mungkin tadi hasil pengamatan saya sangat luar biasa. Ternyata di dalam belajar memang seperti itu yang kami pahami Bapak. Jadi masing-masing anak itu punya karakter belajarnya masing-masing. Ada memang dia harus ditampakkan secara visualisasi, ada hanya dengar didiam saja dia mendengar, itu ada seperti itu. Jadi ada memang harus dipraktekkan langsung. Memang biasanya seperti itu anak-anak, apalagi yang masih di SD seperti itu. Jadi memang visualisasinya, praktek langsungnya mereka itu lebih senang daripada ditontonkan gambar gitu. Jadi imajinasinya dia itu kadang ada yang memang yang kencang karena memang di sekolah, di rumahnya dia di treatment bagus. Ada juga memang ya biasa kalau kita di kampung ini kan pergi pagi udah main mana kan gitu seperti itu Bapak ya. Jadi harus didampingi lebih. Jadi memang apa ini hasil refleksi Bapak tadi itu bahwasanya perlu ada variasi metode di dalam pembelajaran. Itu sangat bagus sekali Bapak. Tadinya misalkan dengan media visualisasi ternyata ada anak yang ini mungkin kita gunakan yang lain dengan menggunakan buku tadi kah atau mungkin dengan pendekatan langsung seperti itu. Mungkin itu sangat bagus. Dan ini juga untuk bisa disampaikan juga ke guru-guru lain Pak dengan hasil evaluasi dari Pak Guru tadi. Mungkin itu dari saya hasil pengamatan saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak PP atas umpan balik yang diberikan kepada kami ya. Jadi untuk sampai di sini percakapan pasca kita yang sudah kita lakukan ya. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk